Terima kasih. Ada lagi Mas Dika? Nggak ada. Yes, dan hari ini juga selain pengumuman Patra ulang tahun. Happy birthday Patra. Hari ini Gue lagi anjing. Gak ada suaranya. yang kau Tunggu. Ya gak ada suara. Satu tahun. Makasih deh, aduh. Usia. Padahal hari ini Prabowo dilantik ya. Dan kita ada di Masterclass Podcast Han, podcast pertama. Jadi selamat sekali lagi buat kalian lolos ke 50 besar. Dari total 392 podcast yang daftar. Kita gak mengira akan ada sebanyak itu sih. Jadi terakhir tim podcast hancur dan tim juri itu sampai dengan jam 2.30 pagi harus menyeleksi. Karena memang sebanyak itu. Luar biasa secara effort, konten dan juga konsep menarik. Makanya kalian ada di 50 besar. Diadakan di Masterclass itu kan untuk meningkatkan secara quality dari video podcast di Podcast Han. Karena nanti di akhir setelah paparan para speakers akan gue berikan kembali syarat dan challenge untuk di babak selanjutnya di 50 besar. Jadi hari ini gimana lo bisa tahu industri podcast kayak apa dan juga gimana sih seluk-beluk teknik dasar, bukan teknik dasar lah, tapi kayak gimana lo lebih mengenal kalau kita nih emang udah berada di dalam industri podcast yang kedepannya akan seperti apa. Makanya Podcast Hunt ini dipayungi dan disupport penuh juga oleh Spotify. Tepuk tangan buat Spotify. Karena lo ya udah platform lo kalau mau nge-podcast yang pertama dikeluar di kepala lo dan pikiran lo adalah Spotify, ya nggak sih? Iya nggak sih, cuma Spotify nggak sih? Iya nggak sih? Selamat pagi teman-teman. Thank you banget udah hadir dan selamat udah masuk ke 50 besar. Sekarang Anchor itu udah rebranding menjadi Spotify for Podcaster. Jadi pada awalnya kita akuisisi Anchor buat para creator bisa mengupload langsung. Jadi Anchor itu adalah hosting platform yang diakuisisi Spotify supaya creator bisa langsung upload kontennya ke dalam Spotify gitu. TikTok, Instagram Reels, Shorts, YouTube Shorts dan lain-lain. Dan juga itu a great marketing tools karena kalian bisa ada dimanapun gitu kan. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya audiens kita ada di mana gitu. Entah ternyata TikTok lebih tinggi, Instagram lebih rendah ataupun sebaliknya gitu kan. Saya Patra Gumala dari Podcast Hancur. Mungkin slide pertama kali. Kalau di sini secara teoritis how to grow podcast tuh memang belum ada sebenarnya pakemnya ya. Karena pertama industrinya memang belum lama, secara teoritis belum bisa di breakdown karena ya penjelasan ilmiahnya belum ada. Ini juga paling banyak banget nih komen-komen kayak gini. Kalau bukan siapa-siapa mah nggak akan jadi apa-apa. Bener nggak? Ya kan? Kalau itu masih ada di kepala kalian, mendingan gak usah ikut sekarang. Bener? Oke. Kalau gue sih pengen ngasih statementnya sekarang, pilihannya lu mau atau enggak, itu dulu tuh. Kalau itu masih ada di kepala lu, kalau gue bukan siapa-siapa nggak akan jadi apa-apa. Mendingan udahan aja, nggak usah bikin podcast lagi gitu. Kenalin, gue Mael. Jadi podcast apa ya? Podkezel, tapi anti bikin kesel. Oh, jadi kebetulan kayak gimana? Lu jelasin podcastnya dulu biar kita ada gambarannya juga. Jadi sebenarnya podcast ini tuh berawal dari benar-benar kita tuh ngikutin podcast Han ini. Jadi kayak ya? Iya baru bikin. Dan juga kebetulan kita juga masih mahasiswa semua di Universitas Brawijaya Malang dan kebetulan juga join di radionya universitas. Nah jadi kita terinspirasi kan kayaknya seru nih ikutan podcast Han ya. Dan kita tuh to be honest benar-benar kayak nothing tulus aja ikut lomba ini dan ya surprisingly lolos. Kayak benar-benar ini bener nih lolos kan. Nah buat next itu mungkin butuh arahan nih Bang, gimana sih kita mengeksplorasi lagi tema terkait Gen Z itu gimana caranya? Ada podcast Mendoan Surabaya tuh bisa jadi salah contoh juga kalau lu di daerah si Malang ya. Si Mendoan tuh ngomongin soal Surabaya aja sebenarnya, point of view segala macam dari dua orang anak Surabaya. Pertama kayak gitu.
kalau lu kan berarti udah tahu tuh Gen Z anak Malang. Ya udah ngomongin sesuatu yang berhubungan sama Gen Z, terus anak Malang aja dulu. Ke situ dulu aja pertama, abis itu nanti kalau lo mau ngomongin konteks nasional, lo tarik isu nasional dari point of view Gen Z-nya Malang. Udah gitu doang sebenarnya. Salam kenal, nama saya Jason dari podcast Jason Berteman. Tadinya saya karyawan. Kita berteman. Teman kita ya. Iya. Dan pertanyaan saya, gimana caranya kita bisa terima feedback yang efektif untuk growth podcast kita, tapi dengan behavior lingkungan kita itu nggak menikmati podcast, maksudnya bukan pendengar podcast. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat feedback yang efektif dan juga kesempatan untuk podcastnya itu bisa lebih dikenal orang yang mungkin belum kenal kita juga, tapi bisa mungkin penikmat podcast, tapi bisa ketemu podcast kita dan dengerin dan bisa hook gitu. Mungkin itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa tadi? Gimana? Nggak nyampe seketika. Ya. Patra bahkan temenan dulu. Iya, sih. Lu belum berteman sih. Jason berteman. Kalau lu udah berteman, Nggak, target lo untuk yang nggak dengerin podcast apa yang udah dengerin podcast? Tadi Nggak, jangan dia lagi jelasin. Masih Gua jelasin nih. Gimana? Jadi gini ya Pak. Gimana tuh? Saya ngomong lagi dong. Nah, karena tadi ada 2 pertanyaan menurut lo, gimana caranya growth podcast lo ke segmen yang belum mendengar podcast, tapi Dia pingin tahu lu pingin kayak FGD kan, lu pingin punya FGD ya, pingin Kurang punya lebih supaya dapat responnya. feedback yang efektif, tapi Iya. behavior lingkungan sekitar Nggak denger podcast. bukan penikmat Iya. podcast. Jadi lu kasarnya gini, lu pingin bikin FGD, lu pingin tahu feedbacknya dari podcast lu, tapi orang sekitar lu nggak dengerin podcast. Oh. Gua harus ngapain ya lu? Ngapain? Kan sedih ya kalau sendirian aja gitu. Bener. Gitu. Saya hitungan 3, aku cinta Spotify. Itu yang bikin video. Aku cinta Spotify. Podcast Han 2024. Yeay, gitu ya. Ada ide-nya ya. Yeay, nanti di satu dari akunnya Mas Dika. 1, 2, 3. Podcast Han 2000. Gimana sih? Bareng-bareng. Udah ngomongnya bareng-bareng berarti ya. Ya, 1, 2, 3. Podcast Han 2024. Gitu. Oke. Mohon maaf nih ya, baru 50 ya. Oke. 1, 2, 3. Podcastan 2024. Fitur yang ada di dalam Spotify, kayak awalnya cuma bisa audio, terus bisa jadi video, terus aku ngerasa kayak aku bisa buat banyak interaksi di dalam Bisa dipantau sama. oh masalahnya anak-anak train itu ya. Iya. Udah serem banget. Lemes, sih. Udah klien. Lama gila nih aku. Iya, nih. Tapi yang pertama, ini buat teman-teman online juga, selamat datang. Yang kemarin udah banyak pertanyaan juga soal kenapa audio gue, gimana cara audio gue, dan soal berhubungan sama teknis. Kebetulan kemarin kita nggak ada yang ahli ya dan bisa menjawab. Langsung aja untuk membuka sesi pertama hari ini, kita akan lebih detail lagi ngulik, dan nanti kalau ada yang, gue sih pengennya kalau misalnya podcast lo pengen di review gitu, episode yang kemarin lo ngerasa sound lo kurang bagus, kira-kira apa yang bisa diperbaikin, bisa langsung didiskusiin aja, bisa ditampilin kan nanti di sini ya, langsung ya. Bisa kan ya? Biar langsung di review juga sama yang jago audionya gitu. Pertama, kita butuh mikrofon untuk mengkonversi acoustic signal into electrical signal. Oke. Yang kedua adalah cables. Yang ketiga adalah audio interface atau ADDA, which is kita melakukan rekaman dengan komputer dan lain-lainnya. Satu lagi tips ketika kalian menggunakan condenser mic. Biasanya kan bentuknya seperti ini nih. Masuk akal, biasanya kabel itu biasa harganya sekitar ratusan ribu lah, 100-200 ribu. Itu level masih pelan, nanti akan kencang di mastering bahasanya. Itu sama dengan audio editing di sini, kalian bisa gedein di nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam. Gua hari ini mau ngajakin untuk ngobrol-ngobrolin tentang gimana cara bikin becak ya. Gitu. Ini adalah foto yang gua nggak tahu siapa. Tapi yang pasti tangannya pasti ada yang namanya Jajang di antara mereka ini. Jadi kalau nanti mau foto boleh yang di sini aja karena sisanya cuma 1 lembar teman-teman. Ya, nggak usah serius-serius sama gua.
nanti yang serius ada sama Mr. Popo ya. Ya, karena memang pasar itu ada sendiri gitu. Ada yang nanyain sama gue, ada yang bilang gini, tapi gue ada nggak yang dengerinnya? Itu menurut gue adalah pertanyaan yang cukup lumayan aneh ya. Karena apapun itu yang akan lo obrolin, pasti bakalan ada orang yang mau ngedengerinnya. Seaneh apa sih obrolan lo? Oke, kita ambil contoh. Podcast seminggu, kurang aneh apa obrolan mereka? Kalau lo dengar, anjing dari ngomongin batu nisan sampai alien, mereka obrolin kan? Tadi kan Mas Dika bilang ya, dianalisis. Betul. Dan inilah yang saya pikir kita perlu banget, paling nggak jadi guideline, framework kita untuk ketika teman-teman ini kan udah pada bikin podcast. Terus mau ngapain, timelinenya berapa lama, terus apa yang harus dilihat. Bukan hanya ngeliat dashboard, tapi ya frameworknya apa? Kita punya timeline. Kita udah jalan berapa lama nih? Wah saya udah podcastan udah lama nih, 2 minggu. Baru-baru. Terus harus ngapain? Potong omongan teman gitu ya. Jadi ya kadang apa yang pengen diomongin malah jadi kepotong sama ngelawaknya terus gitu. Nah itu gimana akhirnya kalian bisa komprominya sampai akhirnya storyline-nya tetap jalan gitu, nggak yang cuma ketawa ketiwi doang. Nah sementara kalau dari Mr. Popo kayak gimana cara ngefilter cerita-ceritanya biar ya ini ceritanya emang pengen disampaikan gitu, nggak ya cerita ngalor ngidul kan kayak kita harus jadi repot lagi gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau lu tanyain soal itu, sebenarnya kita udah ngasih peran kita masing-masing. Kita udah ada gitu, kayak misalnya tiap episode kita bagi peran aja ya. Misalnya Patra yang bakal jadi nge-lead-nya, jadi dia yang bakalan terus stay sama benang merahnya yang bakal diobrolin di episode itu apa gitu. Jadi gua sama dia kerjanya buat ngacak-ngacakin gitu. Jadi tetap harus ada yang megang. Biasanya gitu, pembagian ini sih udah jelas. Kalau lucu udah dilempar ke Dika lah biasanya. Eskalasi udah jelas. Kocak online. Jadi kalau gitu, emang pembagian ego grup kan agak sulit ya kadang-kadang. Apalagi kalau yang kayak lu juga isinya komika semua gitu kan, semuanya pengen ngeluarin peluru semua gitu. Tapi ya emang harus ada yang harus nahan itu selalu. Apalagi kalau kita live off air tuh biasanya tuh udah ada kesepakatan tuh siapa nih yang ngebawa materi. Mungkin kayak contohnya misalnya kayak waktu di podcast kali ya, di Bernadia tuh kan kalau lu lihat di YouTube tuh itu dari awal kesepakatannya udah deh gue yang ini, mereka berdua yang sebutan. Jadi emang harus ada yang stick pembagian perannya aja sih. Ya, untuk ngejaga cerita, karena di Usualtasi formatnya UGC ya, User Generated Content yang emang kita ambil dari orang-orang. Dan itu memang nggak selamanya bagus, seringkali kita filter jelek, ya kalau jelek yang nggak ditayangin. Terus kita karena stoknya juga lumayan banyak, jadi kita mix biasanya. Kita bankingnya tuh panjang biasanya. Jadi kita udah punya stok misalnya yang udah jadi ya, yang udah jadi itu sebulan. Jadi bulan depan udah selesai diedit sekarang. Jadi diem aja lah, udah tinggal ditayang. Nah itu tinggal kita mix. Bagus enggak. Thank you sekali lagi teman-teman atas antusiasnya dan juga kerelaannya untuk datang di 2 hari workshop di 50 besar ini. Semoga bisa jadi bekal untuk tugas selanjutnya, karena periode berikutnya adalah seleksi dari 50 besar ke 20 besar. Dan 50 besar ke 20 besar itu yang akan menjuri secara langsung. Kalau kemarin kita masih ada podcast hancur, ikut serta juga, tapi di 50 besar untuk mencapai 20 besar pure dari Oki Rega dan juga Novita Eji yang akan menilai podcast dari teman-teman. Ini nih roda-roda podcast Indonesia nih. Muka-muka yang tampil di podcast tahun depan nih kita ya kalian ini gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin akan dikirim dibikinin grup, insya Allah di hari ini. Nanti silakan kita tanya jawab di situ ya. Dan jangan lupa nih, di periode ini kita akan nilai jauh lebih ketat lagi penilaiannya, jauh lebih menegakkan lagi, jauh lebih spesifik lagi, karena kita pengen yang terbaik dari yang terbaik buat teman-teman. Oke? Tanggal workshop selanjutnya nggak usah diumumin tanggalnya. Workshop selanjutnya tanggal 19-20. Kalau lolos ya? Kalau lolos 20 besar ya, dan bisa nonton Randika Jamil ini spesial di Malang. Ada. Oh udah habis tiketnya? Udah habis.
Apa itu? Oke, ada lagi? Popo, ada mau tahu lagi Mr. Popo? Aman? Mas Dika? Patra? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Gue Noval dari podcast Nerdcast di Nerd Podcast. Hai, aku Ica dari podcast Icari. Halo, nama saya Popon Kerok dari podcast Popcorn. Gue baru aja selesai ngikutin masterclass hari kedua, kemarin hari pertama. Aduh, seru banget. Yang bikin gue jadi terchallenge adalah karena ini setelah selesai masterclass kita dikasih tugas lagi dan harus ngeproduksi konten lagi yang akan diupload dari tanggal 7 sampai 12 kalau nggak salah. Bagus banget sih, maksudnya kita dapat ilmu-ilmu mengenai gimana menganalisa podcast kita, terus ngimbanginnya nanti kayak apa, dan dapat banyak sharing-sharing cerita dari podcast Hancur juga gimana mereka ngembangin podcastnya. Nggak nyangka banget sih, maksudnya video materinya itu memang relate banget sama kita sebagai podcast, dan banyak insight-insight yang didapat gitu di hari ini. Yang pertama kelasnya dari Bang Kelvin ngajarin soal audio detail banget, itu banyak banget kita dapat ilmu ternyata cara bikin audionya biar bisa stabil kayak gimana, bagusnya dari proses awal rekaman sampai proses editing semua dijelasin semua. Terima kasih dah ilmunya dari Bang Kavin, pengajar di SAE Institute. Udah banyak dapat ilmu terkait audio dan juga SWOT dari podcast itu sendiri. Jadi kayak gimana cara kita nge-boost podcast kita biar semakin maju dan keren. Pokoknya hari ini seru banget, juga pematerinya keren-keren banget. Yang nggak kalah seru juga, banyak juga peserta-peserta dari podcastan yang bertanya, dan itu juga jadi nambah wawasan saya juga. Jadi semoga kedepannya podcastan tetap bagus gitu ya programnya. Masterclass masih ada hari kedua dan saya excited untuk ikut kompetisi selanjutnya. Masuk podcast Mas adalah dimintain tolong. Waktu itu Surya, Darto, Omes, Enggok itu bikin podcast Mas tahun 2019. Di tahun 2019 karena mereka emang modalnya udah artis, jadi listenership-nya langsung peak gitu. Itu bikin pihak Spotify penasaran, ini orang siapa sih gitu. Jadi podcast network. Waktu itu kita bekerja sama beberapa podcast yang sampai sekarang kita juga masih menjadi agentnya. Nanti kita bisa lihat agentnya untuk podcast berikut. Kakak Frins, kita jadi agentnya podcast Minggu, jadi agentnya podcast Malam Kliwon, thank you. Jadi agentnya GJLS. Kemudian Spotify akhirnya bisa menyusul dengan membuat format video, dan itu sangat menguntungkan. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman. Scripted itu harganya setengah dari built-in. Ini buat gambaran buat kalian aja ya. Jadi gue mau pasang harga berapa sih? Kalau Adlibs kita pasangnya 50% dari built-in. Tiap brand itu punya asumsi yang berbeda. Ada yang pengen di depan, gue pengen langsung kedengeran. Penting untuk kita tahu bagaimana sebuah podcast berjalan dari sisi podcast yang secara market leadernya lagi megang, itu di podcast Mas gitu. Nah, sesi yang berikutnya kan barengan sama gue. Iya, jadi gue yang ngisi nih. Dia terus tanya, abis itu lu ngapain setelah ngasiran? Nggak podcast. Dan terus podcast emang ada duitnya? Ada, cukup. Alhamdulillah cukup banget. Kalau genteng rumah gue yang sekarang bisa di-chat Spotify, gue cek itu Spotify. Dan duitnya dari eksklusif. Misalnya, sambil membesarkan IP-nya, sambil juga membuka peluang untuk kerjasama dengan brandnya. Ya lu kerjasama, lu cari, lu udah mulai kerucutin brand-brand atau community yang isinya adalah obrolan dengan ada koneksi antara suami dan istri. Bukan podcaster langsung, cuma sering denger cerita-cerita lah, karena gue sama teman-teman creator sebisa mungkin seringin ngobrol karena pengen get better understanding juga keluhan mereka apa, challenge mereka apa. Thank you banget ya, gila. Semoga dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Oke? Kita segera kan? Iya. ST Poci Instant Powder. Segerin segera. Terima kasih. Silakan.
Ini yang lebih creamy, ini yang lebih seger. Oh ya. Terima kasih. Ini es teh pertama yang bertekstur di Indonesia. Siap. Walaupun aja. Pokoknya ya udah ngantuk tekstur. Dengerin semua aja. Tahun 2019, waktu itu nggak pernah akan Bilang orang ini, ketawa orang ini, mati aku. Lucu menurut orang ini, apalah ini? Aku nggak ngerti betul. Maksudnya pembahasannya general. Ini cerita dia tetangganya. Kalau kita ceritain tetangga itu sekilas aja. Ada tetanggaku namanya Yudi, video kan? Iya betul. Nah, bisa kayak YouTube, bisa dikasih teks. Kalau memang sempat ngedit semua segala macam, dikasih teks bahasa Indonesia, kayak begitu. Jadi orang masih bisa denger, masih bisa, oh kayak begini nih gitu. Kan menurutku kemarin salah satu peserta itu pengambilan gambarnya bagus, suaranya, audionya bagus, kayak begitu. Cuman ya itu aku bingung, mereka asik sendiri nih gitu. Kalau misalnya episode, apalagi kita seminggu 3 kali Ki, nggak mungkin kita tentuin semua gitu. Jadi kadang-kadang berbagi peran aja. Kalau lu pernah nggak sih ngerasa misalnya lagi satu episode nih, di episode tuh jegelnya lagi on fire banget gitu. Kan berarti yang lain kan oke nih kita kasih jegelnya. Betul. Atau misalnya di episode ini Dikanya lagi on fire banget, udah kita support aja. Bener. Jangan kalau ada satu orang yang lagi on fire nih, celetukannya oke terus, jangan diganggu sama yang lain. Jangan dimatiin. Kita harus tahu bahwasannya pembahasannya lagi oke. Si satu orang ini kita nggak usah ngomongin komedi. Kita bahas mungkin sepak bola lah ya. Ada satu orang yang expert ngomongin bola semua segala macam. Nah, yang lain itu kasih pertanyaan yang membuat si orang yang mengerti ini mengeluarkan semua yang dia tahu. Ngerasa lucu, itu tuh egonya juga kadang-kadang. Egonya tinggi tuh kadang-kadang. Pengen nampil. Gitu. Itu tuh yang harus diperhatikan dan harus jadi jadi sesuatu yang penting. Nggak cuma di komedi sebenarnya, bener nih. Kita harus akuin kedekatan dengan Ko Ernest adalah bagian penting dari film Agak Lain. Karena belum tentu ada PH lain yang berani ngambil keputusan itu. Sebuah IP yang dibesarkan lewat audio, yang secara pendengar kita bilang oke banyak, tapi belum tentu mereka mau nonton film. Betul. Itu dari awalnya Do You See What I See, berdirilah sebuah brand lagi, pabrik suara rakyat. Sama ada beberapa, nanti gue bisa ceritain, ada beberapa PT yang gue buat emang sengaja buat. Gue punya podcast lain namanya Naik Kelas Indonesia tentang kewirausahaan. Samsung itu gue bilang. Kenapa? Karena Do You See What I See di satu kode pendaftaran udah keduluan orang. Cuman dua minggu beda pendaftaran. Dan gue berantem sama orang gara-gara itu. Teman-teman udah artis duluan atau udah seseorang yang terkenal akan jauh punya privilege. Tapi kan since we are manusia mas-mas dan mbak-mbak biasa, maka effortnya jauh lebih besar sih menurut gue. Kayaknya waktu juga udah lama juga ya, dari 9:30 kita udah 3 jam nih, hampir 3 jam. Materi Oki sama Popo mungkin kalau nextnya ini kan juga jadi kelas terakhir, kalau misalnya ada yang mau ditanya mungkin bisa ngechat langsung ya kalau DM boleh. Silakan di ini juga. Dan habis ini kita ada satu pengumuman nih. Ya, pengumuman dulu. Ada pengumuman dulu. Ya. Langsung munculin nih. Oke, ini dia pengumuman selanjutnya. Silakan kepala sekolah kita Bapak Dias. Bapak Dias dan kepala sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mr. Popo. Tepuk tangan untuk Ratingnya Jamil yang kemarin cowoknya pecah banget parah. Gokil, yang akhirnya stand up di depan 400 orang. Tepuk tangan buat dia. Jadi kalau kalian lolos, persiapkan 1 November untuk malam finalnya. Konsep live ya. Saran gue sih, lu semua kosongin tanggal nih, karena muka-muka lu tuh muka-muka lolos final harusnya. Nah, maksudnya preparation nanti tuh memang ya optimisnya kan kalian lolos nih. Berarti kan 1:4 podcast akan lolos nih. Ya, betul. Karena ada 5 podcast ya. Persiapkan konsep live. Berarti kan waktunya nggak banyak tuh, dari 28 sampai tanggal 1. Maksudnya ya kalau dari sekarang lo yakin lolos, ya bayangin aja lo akan mempresent apa sih. Apalagi kalau komedi mungkin udah banyak contoh ya, tapi kayak monolog kayak yang suami istri. Karena nanti misalnya kalian butuh konsep, misalnya butuh
back sound atau butuh itu kan sekalian bisa kita diskusi sama panitia juga. Yes, jadi siapin aja. Nanti di RRI itu kita menyediakan screen. Ya, ada LED screen sama sound. Semuanya lu tinggal datang. Tapi kalau lu mau bawa konsep apa-apa ya mesti dikoordinasiin juga. Ya, tapi pengen kita semaksimal mungkin. Semoga lu beruntung 20 besar ini. Dan kita akan undang 50. Live-nya berapa menit nanti? Udah kasih tau. Ntar kalau lo yang lolos aja. Yakin lo? Iya. Ya kurang lebih 5-7 menit aja. Iya. Nggak lama. Nggak sampai sejam kok. Mungkin kalau satu podcast sejam kan 5 jam ya gitu. Iya, mahal nyewa gedungnya. Nyaman tepuk tangan untuk SAE. Thank you ya, gila. 4 kali workshop nyaman ya. Ada short course-nya SAE. Kalau mau kuliah, mau short course silakan lihat di Instagram sosial medianya SAE. Oke? Tapi kita nggak pakai SMS untuk voting gitu enggak. Voting enggak, bukan juri votelog, tenang aja. Iya. Emang kita punya aja jurinya. Iya. Takutnya mereka ngerasa, wah ini rame-ramean pendukung. Iya. Jadi tampil di depan juri langsung dinilai apa segala macam dalam satu show. Malam itu juga langsung diumumin siapa pemenangnya di 5 besar nanti. Ya. Oh grande deh pokoknya. Udah janji. Ya oke, semoga lancar, semoga kalian beruntung. Kita tunggu 2 episode terbaiknya di minggu ini. Dan itu yang akan membawa kalian ke panggung final podcast Han 2024. Oke? Terima kasih. Ada lagi Mas Dika? Ada. Yes, dan hari ini juga selain pengumuman Patra ulang tahun. Happy birthday Patra. Hari ini Gak ada suaranya. Yang kau tunggu. Ya gak ada suara. 1 tahun. Makasih deh, usia. Padahal hari ini Prabowo dilantik ya. Jadi terima kasih ya sudah memberikan gue kejutan ulang tahun. Nah, ada harapan dulu nggak wish apa? Make a wish. Karena di sini semoga teman-teman semua bisa ikut memajukan dan berada di kolam industri podcast Indonesia semuanya. Terima kasih semuanya sudah ramai-ramai ikut merayakan.